Selamat sore, sahabat Kompas TV dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sentosa. Ini kita selalu berantem loh ini. Kenapa? Sama kameramen ini. Karena dari awal aku bilang, kalau opening kameranya kamera aku dong, jangan master. Biar nanti kayak, ini dia narsumnya Oh, gitu. harusnya gitu ya. Iya kan jadi lu brief ke-spill. dong. Harusnya lu brief gimana kameramennya, sih, Rik? kasih tahu gitu, Pak. Kamera master dulu. Nah, kan muka gue udah kelihatan kan? Iya, jadi nggak surprise. Tapi anyway teman-teman ya, yang kalian lihat di sebelah saya ini adalah seseorang yang selalu ada di layar Kompas TV. Apalagi kalau misalnya lagi musim breaking news. Iya. Anda mulu. Oh, gitu ya. Anda siapa sih? Ini dia, Yasir Daniama. Wey. Jurnalis, news anchor, pokoknya pentolan Kompas TV dah. Amin. Ya, amin ya, amin ya. Gimana kabarnya? Aku Baik basa-basi dulu. dong, basa-basi kalau kabar baik. Ini gue sambil makan kuaci ya. Enak kuacinya? Enak kuacinya. Enak ya? Iya, Kurang ada sambal aja. Sampai nah, ini gimana ya makan kuaci pakai sambal? Sampai ini mesin kuacinya mampet nih. Nanti lah kita servis habis ini ke ITC. Mas Yasir, Iya. seperti yang tadi udah disampaikan di awal sebelum acara ini berlangsung, kalau kita itu ada yang namanya gamesnya. Oke. Tapi sebelum aku jelasin peraturannya, aku mau sapa dulu teman-teman dari Medan, Balikpapan, Cirebon, Wih, Danau Toba, Brunei. Gokil. Hadir loh. Asli gokil. Ini Danau Toba hadir, bentar lagi ada F1 Powerboat ya. Oke, dari Brunei. Bahasa Brunei itu gimana ya logatnya? Jujur nggak tahu apa, Melayu nggak sih? Melayu ya. Apa kabar? Apa kabar? Sehat ke? Sehat ke? Ya, jadi Mas Yasir, selama nanti acara ini berlangsung, kita kan ada games and punishment gitu. Jadi Oke. kalau misalnya Anda kalah di games ini, harus melakukan hukuman. Oke. Gitu. Tapi pada Hukumannya limitnya, apa? jadi kalau misalnya hukumannya nanti sudah habis, kita kembali ke normal lagi peraturannya. Jadi gamesnya cuma sampai hukuman itu habis. Oke. Hukumannya, peraturannya Hukumannya adalah? Hukumannya adalah pokoknya. Tadi kan katanya surprise me. Oke, kita akan surprise. Nah, gamesnya adalah kita tidak boleh ngomong kamu, aku, saya, Anda, lo, gue Oke. selama acara yang berlangsung. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga. Oke. Nah, Dika begini loh Yasir gimana gitu. Siap ya? Wah, Bentar, wait, ini berarti selama kita live di TikToknya Kompas TV ini akan selalu kayak gitu? betul, itu peraturannya. Ya. Gokil ya. Tapi sampai nanti ada yang mengucapkan tuh keceplosan ngomongin itu kata-kata terlarang tadi kalau sudah habis hukumannya, karena hukumannya ini ada jumlahnya. Hukumannya apa? Ada deh. Punishment-nya apa dulu? Ya, ada deh. Oh, ada ya. Kita lihat apa Oke, ya hukumannya. Kita Oke. langsung ngobrol-ngobrol nih sama Mas Yasir, Oke. Bang Yasir, Kak Yasir ya. Anda ini jurnalis dari tahun berapa ya? Saya jurnalis, kena gue. Sengaja ya? Karena gue penasaran punishment-nya apa. Oh begitu, baiklah. Kita akan langsung berikan sebuah sajian kepada Mas Yasir. Silakan, Oke. ini dipakai, ini ada penutup mata. Oke. Ya teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk share live-nya dan juga tulis komentar kalian ya. Betul, jangan lupa ya untuk share live-nya dan juga tap-tap. Tap-tap layar. Tap-tap layar, jangan lupa tap-tap layar. Yes, that's right. Oke, boleh ditutup. Oke. Tutup sekarang nih. Jangan sampai ngerusak ini ya. Iya, makanya jangan lupa merusak kunciran gue nih kayak mana gini. Biar tidak Nah. merusak. Oke. Gelap cuy. Oke, dan Dika ini sama sekali tidak terlihat, Dik. tidak terlihat, bener ya? Betul. Punishment-nya adalah What's in the box? Yeay. Tiara, mana teriakannya? Ini penonton bayaran udah dibayar mahal-mahal juga ya. Jadi mana? Ini aku singkirin dulu, ada kuaci di meja. Ini di hadapan Mas Yasir sekarang sebenarnya. Belum ada nih, cuy. Ada cuy. Oke. Dan aku mundurin dikit ya. Ada kotak. Oh iya, ini kotaknya. Sebentar. Jangan dimasukkan dulu tangannya. Oh, bisa dimasuk-masukin. Oh bisa dong. Oh, Nanti kayak alat kuaci tadi ya berarti ya. Oh iya betul. Hanya saja dia tidak bisa menggenjot kuaci ya. Ini di sebelah kiri dan kanan ada lubang, bisa dimasukin tangan. Nanti diraba dan tebak apa bendanya ya. Oke. Sebentar, aku mau lihat apa sih isinya. Oke. Oke. Sumpah ini gelap banget, Ya. cuy. Oh ini sebelum Bang Yasir ya. Panggilnya apa sih namanya? Bang Yasir, Kak Yasir, Bang Yasir? Kak Yasir. Kak Yasir. Kak Yasir, ini ada yang komen. Apa? Bobby Biasobe katanya. Oke, Bobby Biasobe, my friend. Yasir keren. Yoi, teman workout gue itu. Oke deh, silakan. Boleh dimasukkan tangannya. Nih, nah ini satu lagi sebelah sana. Gini. Iya, Terus? masukin. Nah, di dalam ada sesuatu.
Gue ingin berkata kasar. Nggak apa-apa Kata sih kasar sebenarnya, ngomongnya. aman sih. Udah tahu nih. Apaan? Ini shuttlecock. Shuttlecock? Betul? Iya benar. Shuttlecock buat main bulu tangkis. Nah, teman-teman Tada! Boleh dikeluarin nggak? boleh Oke. Kurang ini ya teman-teman ya. Ini Mungkin brief doang. untuk berikutnya ini harusnya lebih menjijikkan ya. Iya betul lah. Aku kemarin bilang sama mereka. Kamu kena karena ngomong aku. Oke. Ya udah deh. Iya nggak? Disiapin Gitu nggak hukuman- sih? Ya Gitu nggak sih? benar. Gitu nggak sih? Disiapin hukuman buat Edika. Heeh. Itu sudah boleh dilepas ya Kak Yasir ya. Oke Oke. deh. Habis ini giliran aku. Akhirnya Yasir bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Kita belum bahas dirimu tapi Iya. sudah mulai berhukum-hukuman ya, Pak. Nggak apa-apa deh. Makanya Dika tuh Tapi harus sembari apa? sembari menunggu hukuman, udah boleh ngomong aku kamu belum ini pidenim. Oke, udah boleh dibebas. Oh, udah bebas. Habis hukuman gitu doang, Oh garing gitu nggak? doang. Elah, gitu doang mah gue juga bisa. Nah, But it's okay. sekarang jawab pertanyaan gue. Di mana kuacinya? Oh, ini dia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kayak Sir, lo tuh udah dari tahun berapa sih berkecimpung menjadi dunia. seorang jurnalis? Oke, gue dari menjadi berkecimpung di dunia jurnalis itu dari tahun 2012. 2012. Saat itu lo di mana? Gue di TV sebelah, Metro TV. Metro. Oh, pantesan dekat sama Laura ya, Pak? Gue tuh best friendnya dia. Oh, bestie. Bestie banget gue sama dia. Oh. Gue sama Laura itu satu angkatan. Ini ya, apa JDP gitu? Iya, gitu angkatan sama JDP. Jadi emang gue deket. Lah, lu nggak tahu yang masukin Laura ke sini tuh siapa? Gue. Laura nonton nggak? Catat itu, guys. Gue harus dapat royalti dari lu kalau udah masukin lu di sini. Oh gitu, rekomendasi Anda ya. Baik. Jadi di Gitu. Metro dari 2012 sampai tahun 2016. Habis itu pindah ke Kompas sampai sekarang. 16. Berarti waktu itu usia Kompas TV berapa itu ya? Itu udah televisi berita belum sih? Pas gue masuk baru launching televisi berita. Baru launching. Heeh. Oh kita nggak lama. Gue Iya. 2017. Iya, gue dulu baru lu senior. Senior, gue. siap, Iya. ampun komandan. Sungkem lu. Oh iya, sip tuan. Ya. Oh Nah. begitu. Jadi tapi itu menjadi jurnalis waktu itu di Metro itu pertama kali bekerja atau Pertama baru kali lulus? bekerja. Habis lulus, bahkan gue sebelum lulus itu sudah diterima di Metro TV. Begitu. Lu belum, gak usah nanya, gue langsung jawab. Gue sebenarnya jurusan gue bukan jurusan komunikasi. Ah, gue tahu. Gue dari riset kok. Oh, di riset. Emang gue jurusan apa? Gizi gitu deh. Iya nggak? benar. Risetan lu mantap IPB juga. kan? Yes. Di IPB Institut Pertanian Bangga. Institut Pertanian Bogor, Yes. IPB. Iya. IPB, gitu. Gizi ya? Iya, gizi. Kenapa Anda mau jadi reporter? Jadi jurnalis gitu? Kalau jawabannya karena passion gue, cukup nggak? Oke deh. Tapi emang benar. Gak mau berdebat kalau masalah passion gue mah. Iya, tapi sejujurnya pas gue masuk IPB itu juga masuknya lewat jalur PMDK kan. Jadi kayak, ah yaudah daripada cari tempat kuliahan lagi, mending IPB aja. Wah gizi keren dia kan. Ternyata pas kesana, stres banget gue. Berarti lo ngerti dong menghitung kalori. Oh, Ini berapa kalorinya nih? Dulu itu di Gizi itu gue kan sekaligus asisten dosen. Asisten dosen mata kuliah dietetik. Dietetik tuh core inti dari mata kuliah di Gizi lah. Nah itu tuh gue sampai punya kemampuan, maksudnya saking seringnya apa, gue tuh ketika dihidangkan makanan, gue tuh bisa ngitung-ngitung, wah ini kayaknya 360 kalori, proteinnya sekian, ininya sekian gitu. Ini ada kalorinya berapa ini? Ada lah kalorinya semua, tapi gue nggak tahu kalorinya berapa. Oke, tapi kita mau sapa lagi nih, ada yang komen nih. Siapa? Yogi. Laura Yasir Sylvia Iskandar itu bestie. Oh iya betul. Kok tahu dia? Ya, iya bahkan nih kayaknya dia kepoin Sylvia Iskandar. Jadi sangkatan nama gue tuh ada namanya Sylvia Iskandar yang masih bertahan di Metro TV sekarang. Terus itu kalau di Kompas gue bareng sama Laura Elvina. Laura Elvina tuh bos lu bukan sih? Enggak ya? IP di digital tapi What? Dia sudah jadi IP? Wow, selamat Laura Elvina, kamu sudah jadi eksekutif produser di digital. tapi kalau kita nyebutnya bukan Apa? IP ya kalau di Tapi situ ya, apa? karena kita mengklaim apa namanya kayak dunia kayak apa? Bukan kayak Content produksi creator. news gitu loh. Iya, jadi sebenarnya Dunia kayak digital. supervisor gitu. Oh, supervisor. Oke, dia sudah jadi supervisor. Iya, jadi sekarang udah handle beberapa program. Wah, pantas sibuk sekali ya dia. Sibuk dia, Wak. Kok jadi ngomongin dia ya? Iya, jadi mungkin next episode kita bisa ke Laures ya, Pak. Betul. Baiklah. Betul. Nah, Oke. Karena passion gue belum jawab selesai. Iya, gue mau ke situ tadi. Karena Akhirnya passion apa? gue, karena ketika gue kerja di menggeluti ilmu gizi, gue sangat menyukai itu. Tapi di satu sisi gue tuh orangnya suka riset.
gitu. Jadi pada saat kuliah itu kan kalau kita bikin tugas kelompok itu ada bagian tinjauan pustaka. Nah, gitu-gitu gue senengnya bagian tinjauan pustaka itu, suka ngeriset. Oh kayak gini kayak gini. Oh berarti pas bikin skripsi Anda senang dong? Oh aku suka karena seneng risetnya aja sih. Gitu. Terus akhirnya di IPB itu punya Green TV. Jadi punya Green TV, terus itu gue ikut seleksi di situ, ikut tes, ternyata gue keterima jadi reporternya. Pas gue ikut pelatihan, wah ternyata seru nih jadi reporter, jadi jurnalis. Dari situlah gue mengukuhkan tekad gue. Kayaknya habis lulus gue akan jadi seorang jurnalis gitu. Baik. Dan emang kayaknya udah jalan Tuhan deh. Ini terlalu bijak gak sih? Tapi menurut gue ini udah jalan Tuhan karena ketika gue belum lulus, terus itu gue nyoba apply ke beberapa tempat gitu. Metro TV itu tuh bukan jadi salah satu list gue. TV berita tuh apa sih? Gue waktu kuliah nggak tahu loh apa itu TV berita kan. Tapi akhirnya gue nganterin temen gue ke Citizen Journalism. Ternyata channel open recruitment, gue iseng daftar. Bukan iseng sih, maksudnya akhirnya mendaftarkan diri. Ternyata lolos sampai ke dia tahapannya agak lama ya. Tahapannya lama, akhirnya lolos. Habis lolos mau kerja, ditanya lah sama usernya, kamu bisa masuk kerja kapan? Saya belum lulus. Lah kok bisa kamu belum lulus gitu? Yaudah kamu selesaikan kuliahmu dulu, selesai lulus baru datang. Tapi justru itu yang men-trigger gue untuk menyelesaikan kuliah gue yang termaksud lama. Gue berapa tahun? 5 tahun. Itu apa S2? Lu lanjut deh S1 langsung S2 gitu? Gue S1 aja 5 tahun, kayak lama banget. Biasanya standarnya 4 tahun kan. Tapi karena habis udah kuliah udah selesai, itu gue malah nyari gawean cuy. Ngajar bimbel. Iya. Nyari cuan. Ada gitu. tahu orang yang kayak gitu memang, dan dia tuh udah terlena sama dunia kerja, akhirnya tidak melanjutkan. Bersyukur loh akhirnya ada tawaran seperti itu tadi dan mau ngelanjutin untuk kuliah dan selesai ya. Yes, betul. Nah, ada pertanyaan nih, apa sih momen yang paling berkesan buat Kak Yasir? Katanya pernah ya jadi relawan di lokasi bencana Adonara dan pernah galang dana untuk pembangunan masjid. Oh iya. Betul sekali. Pengalaman paling berkesan ini salah satu momen selama menjadi seorang jurnalis ya, reporter di lapangan. Gitu, itu adalah ketika ditugaskan untuk meliput daerah bencana, yaitu daerah kampung halaman gue sendiri. Ada tahu Badai Seroja 2000 berapa? 2022 atau 2021 ya? Belum lama ini. Baru banget 1-2 tahun belakangan. Pas zaman masa pandemi, terus itu akhirnya ternyata Badai Seroja ada bencana longsor di daerah Nusa Tenggara Timur tuh, salah satu kenanya itu adalah di daerah gue, kampung halaman gue gitu. Jreng. Bagus nih, gue suka nih yang nangkep bola gue nih. Iya, sering-sering lah gue diundang di digital. Iya, bagus nih Pak ya. Lanjut, ya udah akhirnya gue diutus ke sana untuk meliput daerah bencana yang itu adalah tempat main waktu gue kecil gitu loh. Gue waktu kecil tuh main di daerah ini, daerah aliran sungai ini loh. Ada banjir bandang kan dan menyapu semua. Ada namanya di Pulau Adonara. Lalu akhirnya gimana penggalangan dana dan aksi relawannya? Pada saat gue liputan ke sana, sembari gue akhirnya melakukan penggalangan dana lewat UMKM sosial, bahasa kerennya social enterprise yang gue dirikan, yaitu Bumi Adonara. Oh ini ya Bumi Adonara ini ya. Gitu. Jadi ini kayak apa ya? Kayak apa dong sebutannya? Apa? Kalau bahasa Indonesia ya, kalau tadi bahasa Inggrisnya kan keren banget kan. Social enterprise. UMKM sosial. UMKM sosial. Itu tuh berarti untuk masyarakat sana yang punya usaha kemudian ya diperluas gitu Pak marketnya. Betul. Jadi sebenarnya UMKM sosial gue ini galang dana ini gue pakai platform UMKM sosial gue yaitu Bumi Adonara. Nah alhamdulillah tuh kekumpul sekitar ya 80-an juta lah. Lumayan tuh kan buat warga-warga yang di sana. Akhirnya langsung gue salurkan. Nah berbicara soal Bumi Adonara sendiri, ini adalah UMKM sosial, bahasa kerennya social enterprise yang memang gue dirikan untuk pemberdayaan penenun yang ada di Bumi Adonara. Oh cool. Jadi ada namanya Pulau Adonara. Nah Pulau Adonara itu ternyata mereka punya banyak sekali mama-mama tua penenun gitu. Nyokap gue tuh sering didatengin sama mama-mama penenun lah yang udah tua gitu, kayak gue lagi butuh duit nih buat acara ini gitu, tapi gue nggak bisa kasih pinjam jaminan, gimana kalau tenun gitu, dijaminkan atau lu beli deh tenun gue gitu. Akhirnya dari cerita itulah akhirnya gue membuat sebuah UMKM sosial yang bernama
Bumi Adonara. Konsepnya adalah memberdayakan para penenun yang ada di sana untuk bisa mereka tetap berkarya, menenun, tanpa memikirkan bahwa hasil tenun yang mereka bikin itu tuh harus taruh di mana nih, jual kemana? Taruh di mana. Jadi akhirnya gue bikin itu. I see. Triggernya adalah pada saat gue diundang di Kick Andy, lu nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Keren loh. Gue kasih tahu. Gue kasih tahu gitu. Jadi jadi Kick Andy itu pernah bikin acara. Lu tahu kan line up-nya Kick Andy? Gue sombong. Gila, sombong banget gue cuy. Lu tahu kan? Lu siapa yang Kick Andy sih? Orang-orang yang diundang Kick Andy itu ya gitulah ya. Ya, gitu. yang keren. Jadi, waktu itu Kick Andy punya topik tema pembahasan yaitu jurnalis bermakna dan berkarya. Salah satunya lu. Tapi yang partner lo yang lain inget nggak? Yang lebih membanggakan adalah yang diundang itu adalah tiga orang. 2 orang itu dari Harian Kompas dan Kompas TV. Gitu. Dari gue di Waktu itu lo udah di Kompas ya? Udah di Kompas TV. Gue udah di Kompas TV. Terus itu salah satu yang di highlight di sana adalah bagaimana pemberdayaan penenun yang gue lakukan gitu. Keren ya. Ini akhirnya menginspirasi gue juga secara gue jadi penenun ya Pak ya. Motifnya apa kira-kira ya? Nah, tapi akhirnya menginspirasi ya nggak sih buat teman-teman di sana mau jurnalis ataupun tidak, apalagi yang ibaratnya merantau gitu ke kota besar, kita harus lebih peduli lagi sama orang-orang yang ada di daerah begitu. Bagaimana kita dapat membangun daerah kita. Jangan kita merantau kemudian melupakan tanah kelahiran. That's right. Nah, setuju sekali gitu. Saya sebagai anak perantau itu, apalagi gue ngerantaunya kan dari SMA ya. SMA tuh udah di Jakarta cuy. Di mana SMA berarti? SMA Jakarta Timur. Lu nggak tahu SMA gue swasta cuy. Tapi dengan bangga gue perkenalkan SMA gue adalah SMA BPSK. Yang lagi nonton TikTok kalau tahu SMA BPSK di mana, gue traktir deh. Mereka googling gitu. Mereka googling. Nggak bisa kalau langsung googling gitu. Gue SMA di Jakarta, habis itu gue kuliahnya di Bogor. Di Bogor ya. Tapi benar gue kata lu bagaimana kita tuh bisa menjadi seseorang yang bermanfaat ketika kita sudah di tanah rantau. Betul. Itu yang gue lakukan. Nah saat itu tuh Mas Andi F. Noya tuh yang bilang bahwa lu ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial karena gue seneng ya melakukan berbagai kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial lu itu tuh tidak akan bermanfaat kalau tidak ada sesuatu yang bersifat continuity, gitu, berkelanjutan gitu. Jadi akhirnya gitu, mendingan lu bikin sebuah wadah yang bisa memberikan dampak secara berkelanjutan. Makanya gue akhirnya gue bentuk UMKM sosial namanya Bumi Adonara. Konsepnya adalah pemberdayaan mama-mama penenun yang ada di Pulau Adonara. Jadi kita bikin mereka pelatihan, kita berdayakan, tenun mereka itu tuh kita beli dengan harga yang wajar gitu ya. Bahkan harganya lebih mahal ketimbang mereka jual di Tengkulak sana gitu. Habis itu gue mempromosikan tenun-tenun mereka tuh di Jakarta gitu. Gue nggak bawa lagi tenunnya. Di samping cerita lo yang luar biasa tentang bagaimana memberdayakan UMKM lokal gitu ya supaya lebih go nasional atau bahkan go internasional. Amin, ada beberapa orang yang bilang kalau lo itu mirip sama pemain bola namanya Casemiro, cara bacanya gimana ya? Casemiro itu. Oh, Casemiro. Ada yang pernah bilang mirip? Ada, semenjak gue kunci rambut aja sih cuy. Ini ada 2 orang nih, ada Orgindo, ada Jack, katanya Casemiro. Gitu. Iya sih. Lu bisa main bola? Bisa. Lo kan anaknya workout abis kan? Yoi. Tapi bola kaki main nggak? Main. Oh, main? Tapi sebenarnya gini, bola kaki sama futsal mendingan bola kaki cuy. Kenapa? Karena waktu tunggunya lebih lama. Oh iya sih, lebih lama durasinya ya? Iya, bukan lebih lama durasinya. Apanya? Jadi lebih ketahuan bukan anak bola nih. Memang bukan? Jadi kalau main futsal itu kan kita harus langsung kesana kemari kan, karena lapangannya pendek dan terus 5 orang. Oh kalau lu bisa kayak bola kaki kan kayak ketika lu ngoper bolanya di sana, lu jaga di sini nunggu dulu gitu. Habis lari bolanya di sana kita masih nunggu. Oh begitu maksudku begitu. Betul begitu? Betul. Kata mereka yang bermain bola, saya sih orangnya all you can eat. Nah, ngomong-ngomong nih kayak Yasir ya, ada fakta yang ditemukan oleh tim riset kami entah benar atau tidak. Ini makanya kita klarifikasi di sini. Apa? Anda suka olahraga padahal dulunya ogah banget olahraga. Benar. Itu benar. Benar banget. Kenapa ogah tim olahraga? risetnya itu 100% benar. Benar ya? Kenapa tidak mau olahraga dan sekarang malah? Gue dulu tuh nggak suka banget olahraga karena gue kan tahu, gue kan background gue gizi ya. Yes. Jadi ketika gue bilang gue pengen ngurusin badan, gue cukup dengan mengatur pola makan gue, gitu kan? Karena background gue gizi, tahu. Ria Anda. Jadi kayak gue pengen kurus nih, udah atur, udah habis itu udah selesai gue bisa kurus gitu.
suka olahraga pas masuk Kompas TV, Wak. Why? Why? Karena kan Kompas TV yang menerima saya menjadi seorang news anchor. Betul. Gitu. Dan itu tuh saya terima kasih banget sama Mbak Oci dan juga Mbak Nina yang telah menerima saya jadi news anchor Kompas TV gitu. Dan pada saat saya casting Kompas TV itu, kamu tahu berat badan saya berapa? Berapa? 85. Itu waktu itu gimana? Cabi lu? Cabi cuy. 85 tuh gue cabi. Gue casting dengan muka gue yang gendut gitu. Tapi castingnya pagi, sore itu Mbak Nina langsung nelfon gue, kamu diterima. Hah? Serius Mbak? Gitu. Padahal yang lain lebih oke gitu. Tapi kita minta kamu bisa lebih kurus lagi segala macam karena dari kurus ya, aku catat dulu deh. Nggak, tapi lebih kepada kalau seandainya lebih kurus itu kan akan terlihat lebih baik di layar begitu. Akhirnya gue gampang ini gue atur makan segala macam. Akhirnya gue kurus. Tapi di satu sisi gue lihat bahwa kok kurus gue nggak fresh ya. Mulailah berolahraga, mulai dengan lari, habis itu ikut-ikut komunitas olahraga di GBK kan banyak banget kan, gitu. Setelah itu baru kesini baru gue mencintai olahraga yang namanya boxing, muay thai, gitu. Dan ternyata olahraga itu sekarang jadi salah satu stress release gue, gitu. Ya benar sih ya. Mungkin itu penyebab gue stres ya, Pak, nggak olahraga gue. Setuju gue sih. Iya. Oke, mulai besok gue olahraga. Sampai ketempelan gue kebanyakan gak olahraga. Tapi menurut gue ya, apa? Enggak, gitu. Ada masanya. Lu akan menemukan di mana masa akhirnya lu sadar bahwa kesehatan itu penting, dan ketika lu cara mendapatkan kesehatan itu salah satunya dengan berolahraga, gitu. Ya, gue sekarang sadar kok kesehatan itu penting karena gue sekarang suka keringetan tiba-tiba, tangan gue tiba-tiba keringetan. Gue something bro, gotta go sport, gotta do workout guys. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Lu kalau suka lari aja dulu gitu. Ajak temen lu kayak kita nongkrong yuk ngobrol. Ngobrolnya bisa sambil lari nggak? Masalahnya cuy, temen-temen gue pemalas. Mungkin harus ganti circle berarti lu harus ganti circle. Sebenarnya kita tuh ada rutin olahraga tapi sekali seminggu doang gitu. Di saat gue pengen olahraga bareng orang lain ya begitulah. Kadang-kadang kasur gue tuh lebih suka kayak Dika sini sayang gitu kasur gue. Oh baik kasur gitu. Akhirnya gue tidur. Nih Kak Yasir. Bentar, nih gue makan kuaci gak ada minumnya. Oh iya, mana minumnya? Kasih minum. Mereknya dirobek ya. Gue demen nih orang kayak gini. Kak Yasir. Apa? Ini si Gary nanya, masih dalam tanda tanya besar Kak Yasir pernah nggak mudik selama 7 tahun? Saya sedih dan terharu. Oh iya betul. 7 tahun kenapa nggak mudik cuy? Jadi waktu itu gue lebih kepada tidak lebaran bersama dengan orang tua. Karena memang ketika kerjaan di jurnalis itu, lu tahu kan namanya. Di Jomblo kampungnya di mana? Ada yang berjoin? Kampung gue di Adonara. Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tuh di mana? Itu namanya provinsi NTT. Banyak yang nanya itu dekat apa? Dekat Labuan Bajo. Labuan Bajo tuh satu kesatuan ya. Jadi Pulau Flores, ujung baratnya itu ada Labuan Bajo, ujung timurnya itu Flores Timur. Di Kabupaten Flores Timur itu ada namanya Pulau Adonara. Wah, ada detail sekali ya, Tuan. Karena banyak banget yang nanya dan mereka tuh sok-sok tahu menjawab. Lu di mana? Gue di Flores. Oh, Flores tuh di mana? Dekat Labuan Bajo ya. Men, Labuan Bajo tuh bagian dari Pulau Flores gitu. Memang geografi mereka kurang oke aja. Sama kayak misalnya bule-bule misalnya Indonesia nggak tahu tapi taunya Bali. Gitu. Betul. Ada minumnya? Ya sini dong. Thank you ya. Mau duduk sini? Enggak. Masih magang itu. Oh, magang. Pantes mukamu jarang terlihat di redaksi. Iya, kusuruh di rumah saja dia. Ya. Kok minumnya cuma satu? Padahal dia gimmick doang loh tadi gue. Gue ada, Wak. Oh iya. Nah, kalau gue mungkin ini concern gue. Gue lebih cinta bumi, jadi gue bawa tumbler kemana-mana, Wak. Oh gitu. Gue juga sih mau bawa tumbler. Mana tumbler lu? Ada di tas. Di HP ini aja. Gue minum dulu deh. Oke, tadi yang nanya soal apa? Gimana nggak mudik kan? Yes. Nah, karena 7 tahun cuy. Karena waktu jadi jurnalis lu tahu kan, ketika mudik itu kita punya kewajiban kayak dititahkan untuk liputan mudik gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga liputan mudik, terus itu kampung gue jauh banget cuy. Kayak dari sini tuh kayak butuh waktu. Gini, coba rutenya deh. Lu dari Jakarta naik pesawat ke? Dari Jakarta gue naik pesawat ke Kupang. Itu tuh sekitar 3 jam. Di Kupang gue harus transit nunggu. Karena pesawat dari sini kan subuh kan, jam 2 dini hari. Nyampe sana tuh pagi, terus itu pesawat gue itu tuh baru ada jam 4 sore. Itu dari Kupang ke Larantuka. Larantuka. Kupang ke Larantuka naik pesawat
yang baling-baling itu sampai di Larantuka, gue harus nyebrang lagi pakai kapal motor yang kayak di kapal motor kayu lah, yang kayak kalau mau ke Pulau Seribu yang di Angke. Nah, kapal motor itu nyebrangnya itu sekitar ada yang cepatnya itu 30 menit, kalau ada yang lewat jalur pelabuhan gedenya itu sekitar 2 jam. Habis dari situ naik mobil lagi. Naik mobil lagi ke darat. Berapa lama naik mobil? Sekitar hampir 24 jam lah. Tapi 24 jam itu non-stop ya. Jadi kayak gue berangkat di sini dini hari jam 2, jam 11 malam tuh baru gue ketemu sama baru kayak Assalamualaikum gitu baru masuk ke rumah. Literally seharian di perjalanan ya. Iya. Dan itu sangat amat melelahkan. Itu juga jadi pertimbangan dirimu untuk tidak mudik ya? Yes, karena cuti kan juga nggak bisa lama ya. Pengennya cutinya lama gitu. Jadi biasanya gue tuh ditahan-tahan dulu, habis itu gue cutinya sekalian gitu. Oh. Tapi tahun lalu gue pulang. Gue ingat yang akhirnya 7 tahun lo mudik, seingat gue lo bikin vlog. Iya, gue bikin vlog tuh tayang di Kompas TV, tayang juga dong. Saya uploadernya. Iya, gitu, itu menceritakan sebegitu sebegitu seru gitu. Sebenarnya sebegitu susahnya sih guys. Tapi it's okay, gue harus punya aura positif. Gitu. Wah, gila, segitu keren. Serunya liburan atau pulang kampung di kampung gue. Oke, kita kembali ke Kak Yasir si jurnalis. Oke, si jurnalis. Kenapa lo jadi jurnalis nih? Kenapa gak jadi tentara aja? Nama lo kan Yasir, cocok. Kagak lah. Yasir, yes sir. Yes sir. Yes sir. Gak tentara dong gua, harus pindah ke luar negeri dong. Oh, yes, kan sini kan siap Pak, bukan yes sir. Lo kalau di sini ngomong yes sir, wah aneh nih. Aneh gitu. Isolasi dia. Baik Tuan. Ya balik, ini pertanyaan apa jokes nih? Gue jawab. Gue punya pertanyaan. Kenapa akhirnya memilih jurnalis? Kan tadi sebenarnya udah dijawab dari awal ya. Betul, passion dan keberuntungan. Karena gue tipikal orang yang percaya jalan Tuhan, asik gitu. Dan menurut gue faithful lu ya. Iya. Faithful gitu ya, sangat betul. Percaya gitu dengan takdir Tuhan gitu ya. Tapi sejujurnya ketika gue dibilang so iya lu, lah emang gue orangnya gini. Dan gue percaya itu karena ketika gue merantau waktu SMA juga gue percaya, maksudnya hal-hal yang berbau kekuatan doa tuh gue sangat percaya gitu. Dibandingkan dengan usaha ya. Iya. Gitu. Tuh lu kan SMA nih ngerantau. Berarti lu SMP masih di Adonara. Kak, berarti lu ngapain SMA ke Jakarta? SMA kabur, Wak. Oh, kabur gue cuy. Kenapa? Kriminal Anda? Kagak. Jadi waktu SMA itu gue punya beberapa teman dekat SMP. Punya 6-7 teman dekat. Ya mereka juga termasuk anak-anak pintar. Nah mereka itu habis lulus SMP, mereka semua kabur keluar dari Adonara. Keluar dari Flores Timur lah, Larantuka di SMP gue. Tinggal gue doang cuy. Yang sekolah di Larantuka. Nah gue akhirnya kesel. Karena sebenarnya bilang sama orang tua untuk sekolah di luar, orang tua gue tidak mengizinkan. Sedangkan teman-teman gue yang lain, itu tuh mereka tuh sudah sekolah di luar. Minimal di provinsinya lah, di Kupang gitu. Gue tuh keluar dari kabupaten aja nggak boleh gitu. Pertimbangannya karena memang waktu itu gue anak terakhir, orang tua cuma sendiri di rumah gitu kan. Tapi gue merasa bahwa itu alasan doang, kakak-kakak gue aja boleh sekolah di luar, kenapa gue enggak gitu. Gitu. Terus itu di satu sisi gue merasa bahwa kalau sekolah di kampung tuh gue terkekang gitu kayaknya. Gue nggak bisa berekspresi gitu. Itu ya gitulah, makanya gue pengen bebas gitu kan di satu sisi. Tapi di hal yang benar-benar akhirnya membuat gue pengen keluar adalah gue merasa bahwa ketika gue SMA di kampung gue, jalan hidup gue udah ketahuan tuh. Habis ini gue kuliah habis itu pulang tes PNS terus udah kerja lagi di situ. Default ya? Gue nggak mau kayak template. Gitu. Iya, gue nggak mau seperti itu. Akhirnya gue kabur sih jatuhnya itu karena orang tua gue nggak setuju saat itu gue untuk sekolah di SMA. Berarti lu tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin ya, Pak? Oh iya dong. Kalau cabut, sorry ya, gue dari luar kota nih. Mau gimana lagi ya kan? Udah jauh-jauh. Ya gitu, tapi emang pertimbangan gue waktu itu. Salah satu temen SMP gue yang benar-benar yang cabut duluan tuh si Abdur stand up comedy itu loh. Oh. Ya, dia kan juga sekolahnya di luar gitu. Maksudnya SMP-nya bareng, habis itu dia cabut sekolah di luar gitu. Ada beberapa temen gue juga sekolah di luar. Tapi itu sekolah di luar tuh ya teman-teman deket gue tuh sekarang jadi orang semua loh, maksudnya
ya kerjaannya juga oke gitu. Itu Abdur Arsyad gitu? Ya, Abdur Arsyad. Oh ya, soalnya ada yang notice nih, Flores Timur berarti sama dengan Abdur Arsyad ya? Ya betul, gitu. Abdur Arsyad tuh bestie gue, bestie dari SMP. Gary jangan-jangan temenmu juga, Mas? Halo Gary, apa kabar? Salam kenal. Ya, coba ya kita baca dulu nih komen-komennya. Kayak Sirden ini sosok inspiratif, cerita masa-masa di kampung dong, sesulit apa? Iya, emang sesulit apa sih sampai lu memutuskan kabur? Aduh, gitu. Gue termaksud apa? Untungnya nyokap gue sama bokap gue itu sangat concern dengan pendidikan ya. Okay. Gitu. Jadi gue cukup teredukasi lah gitu. Kayak juara SD kelas 1 sampai kelas 6 gue ranking 1 cuy. Pasti lu dibenci di kelas. Enggak dong. Enggak. Gue termasuk orang gue termasuk orang yang kayak udah kerjaan PR belum? Nih, contekan gue. Oh, tapi lo ngasih contekan ya? Gue kasih contekan. Oke. Soalnya banyak orang juara 1 di kelas nggak mau ngasih contekan. Enggak, gue termasuk orang yang ngasih contekan. Oh, baik. Gitu. Pas SMP pun sama gitu. Pas SMP ketika gue dikumpulin di kelas yang isinya anak-anak pintar dan gue itu ranking 3, gue nangis cuy. Karena ranking 1-nya si Abdur. Oh. Bersaing. Saingan lu stand up comedian. Ya, ranking 1 Abdur. Juara 1 loh dia. Ranking 1. Dan dia berarti kan sebenarnya balap-balapan ya di kelas. Balap-balapan gitu ya. Kita pun jadi teman dekat gitu. Iya. Tapi dari situlah akhirnya gue merasa bahwa ketika gue SMA di sini, gue tidak akan jadi apa-apa dan gue harus SMA di luar. Dan waktu itu ada salah satu keluarga jauh gue yang sedang membawa beberapa orang untuk sekolah di Jakarta gitu, kayak sejenis yayasan gitulah. Lu tinggal di sini, nanti sekolahnya di luar gitu. SMA gue udah jalan tuh, udah masuk hari pertama di SMA gue yang di sana. Ya. Tapi habis itu pas pulang, gue ngeliat si nama Om Ahmad. Om Ahmad itu mau bawa ada 10 orang itu ke Jakarta untuk disekolahin di sana, naik kapal gitu. Saat itu juga gue minta bokap nyokap gue, "Pak, gue mau ikut." Diizinin? Enggak dong. Enggak kan? Enggak diizinin. Diam-diam berangkatnya. Akhirnya mereka mau nggak mau ngizinin. Karena bokap gue tuh udah dari ngomong baik-baik, iket gue biar gak kemana-mana. Iket biar gak kabur gitu kan. Terus itu ngomel, dari dia ngomel-ngomel, baik-baik, udahlah nah gitu. Sampai ngomel lagi, sampai nangis, tetap gue kekeh, gue mau berangkat ke Jakarta. Gue gak mau tabok, gue berangkat. Iya lu, harusnya nih Ngeri-ngeri Sedap 2 dia Wak ceritanya. Ngeri-ngeri Sedap 2 itu dia Wak ya. Dan kocaknya ketika itu kan kita ber-12 ya, berangkat naik kapal kayak Siri mau kapal PLD gitu kan. Itu tuh 5 hari perjalanan. Naik kapal itu kan mereka yang lain tuh pada nangis cuy. Kayak berpisah dengan orang. Lu full of joy, senang sekali. Gue senang sekali dan gue nggak ngasih tahu ke teman-teman gue kan. Kayak waktu itu kan juga belum ada handphone, jadi kayak teman-teman gue tuh nggak tahu gitu. Tiba-tiba kayak Yasir hari ini nggak masuk nih. Mereka main lah ke rumah gue gitu. Yasir di mana? Ketemu nyokap gue tuh, nyokap gue nangis. Kacau gitu. Kacau sih asli. Salut gue lu gak jadi batu hari ini Mas. Serius gue. Dan gue tuh pokoknya waktu itu bokap nyokap gue tuh gue dari dulu emang suka berdebat gitu. Segala sesuatu tuh emang bokap gue juga emang orangnya kan suka bermain logika kan. Jadi kebawa sama gue. Jadi ini nggak boleh ya kenapa nggak boleh itu. Gue suka mempertanyakan itu. Termasuk kenapa gue nggak boleh sekolah di luar. Gitu. Akhirnya setelah gue berangkat baru diizinin. Diizinin nyampe Jakarta baru. Ternyata susah. Jakarta. Merantau. Lu umur segitu udah merantau ke jauh banget gitu loh. Gak enak banget sih sebenarnya. Apanya? Gak enak banget aslinya itu. Ya tapi mau gimana lagi namanya udah tekad lu ya kan Wak? Ya betul. Dan pas nyampe di Jakarta tuh ternyata ini gue tinggal di sini nih gitu kayak. Itu jadi gue tuh ditempatkan di sejenis asrama yang berlabelkan yayasan, tinggal di situ dan ternyata yayasannya itu belum jadi cuy. Baru setengah jadi? Baru setengah jadi. Terus? Jadi cewek-ceweknya di lantai 1 tuh enak tuh ada kasur-kasur segala macam. Cowok-cowoknya di lantai 2 ya oke gitu. Gue sama beberapa temen gue naik ke atas lantai 2. Kalian nanti tinggal di sini ya? Iya. Apa isinya? Terus kita, hanya area kosong dengan karpet warna hijau. Tinggal di situ cuy. Sebenarnya kan diminta jadi konten kreator, tahu udah dikasih green screen. Bisa kan? Kan zaman itu belum ada green screen cuy. Udah visioner. Iya cuy. Konten kreator. Konten kreator kamu konten bisa jadi. Iya, kenapa gue waktu itu gak berpikir seperti itu ya? Tapi akhirnya gue tinggal di situ bersama beberapa teman. Sampai lulus SMA. Ya, SMA gue 3 tahun, berarti gue tinggal di 3 tempat yang berbeda sih. Karena emang tinggal di yayasan itu juga drama lagi. Yayasannya begini, akhirnya kita semua dikeluarin dari situ. Ada itu ceritanya seru. Gak cukup interaksi kita, kurang. Gak cukup. Ya? Intinya SMA itu adalah masa tersulit dalam hidup gue sampai detik ini.
I see. Intinya SMA ya? SMA ya. SMA itu. Oke, Lu belum oke, pernah ya itu ketika tidur di karpet, ya udah kita tidur di karpet Lu nggak tanpa ada berselimut bantal. apapun? Oh enggak dong, kreatif dong. Baju-baju nggak lu pakai, lu masukin ke sarung, lu jadiin bantal. Cuy, jadi Cuy. misalnya gini, kan akhirnya lu sekolah di Jakarta dan lu di yayasan itu selama 1 tahun. Ha-ha. Baju-baju lo itu semua berarti letak aja di situ. Enggak dong, kan ada yang namanya kardus, lu susun-susun. Oh, kreatif ya. Di mana teman-teman itu semua? Masih ada di sini orang itu? Ada beberapa teman-teman gue yang akhirnya mereka gue suka Melo cuy cerita bagian ini boleh di skip nggak? Boleh ya? Serius gue suka Melo karena ada salah satu teman dekat gue dia almarhum. Soal ini gitu. Oke, ini cukup dark, kita skip. Kita skip aja. Ya, kita time skip ya. Kita time skip ya. Konsisten tidak ada air mata ya. Betul, jangan sampai ada air mata. Sekalinya ada air mata, biar itu air mata karena kita tertawa terbahak-bahak gitu. Kalau misalnya sedih, Ya intinya itulah pokoknya. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kayak Sir, katanya kamu pernah punya cita-cita jadi wakil gubernur. Gue tahu lu riset ke siapa ini. Ada tahu? Gue tahu. Siapa? Lu pasti risetnya ke Laura. Yes. Gue tahu lu risetnya ke Laura. Kenapa cita-citanya tidak jadi gubernur? Kenapa wakil gubernur? Karena gue seneng jadi wakil. Wakil rakyat. Wakil rakyat, amin gitu. Ini kena gak tahu ya, tapi memang ketika ditanya menjadi pemimpin, gue lebih seneng menjadi wakil sih. Why? Apa ya? Wakil itu menurut gue lebih punya waktu yang banyak untuk mengayomi internalnya dia. Kalau pembagian tugasnya kan selalu itu kan, kalau ketua ke dalam, kalau wakil ketua keluar, wakil tuh ke dalam. Betul. Gitu. Dan memang semasa kuliah pun gue juga selalu jadi wakil panitia, wakil organisasi, wakil ketua BEM. Dan lu senang di bagian itu? Iya, dan gue senang di bagian itu. Jadi ketika ditanya mau jadi gue pengen jadi wakil gubernur deh. Kenapa gitu ya? Pengen aja gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik gitu loh. Memimpin gitu, nggak gue banget gitu. Tapi ketika menjadi pendamping pemimpin kayaknya gue lebih cocok gitu. Tapi belum sampai sekarang belum terrealisasi nih. Mana nih partai kayaknya nggak mau dukung gue nih jadi wakil gubernur. Aduh, potensial loh nih putra NTT. Tahun politik loh ini ya. Takutnya Anda di bribe ya kan. Aduh, jangan deh ya. Tahun politik loh ini padahal potensial loh ini. Tapi memang udah ada di plan lo itu Kak. Apa namanya jadi gubernur one day? No. Enggak, wakil gubernur maksud gue. Waktu itu sih cita-cita gue aja sih pengen ngembangin daerah gue NTT gitu kan. Karena gue melihat bahwa tadi kalau seandainya banyak orang yang saat waktu zaman gue ataupun ketika mereka di SMP sudah berpikir bahwa pendidikan itu penting dan mereka berani mengambil langkah seperti yang gue lakukan gitu, pasti akan banyak orang-orang keren di bidangnya masing-masing dari NTT gitu. Gitu. Dan sekarang dan terbukti gitu kan, NTT kan dulu Indonesia Timur, NTT apa sih gitu. Zaman gue tuh kayak selalu di underestimate. Pas gue datang ke sini di Jakarta, gue bilang masa paling kelam gue kan SMA kan, karena selalu di underestimate cuy. Iya. Gue masuk kayak anak mana lu, anak NTT gitu ya. Apa? Oh yang kerjanya mabok itu ya. Oh yang kerjanya Emang ada pernah bilang gitu? Iya, dari waktu SMA mas. Sebelum akhirnya gue mengenal kata bully. Gue tuh SMA tuh bullyable banget. Yasir, Nenek, Ama. Nenek itu sering banget dipakai buat bully cuy. Itu tambahin N. Oke. Gua nggak gitu ya. Gua nggak gitu Lu ya. tambahin N, tambahin K, itu tuh jadi kayak sering banget gue dibully dengan nama itu gitu. Jadi sebenarnya hal yang pertama kali gue lakukan adalah bagaimana gue berdamai sama diri gue sendiri gitu. Akhirnya gue sudah berdamai. Oh nenek kan nama gue. Sumpah, lo merantau ke Jakarta benar-benar ditampar realita nggak sih? Iya cuy. Kayak apa? Itu karena tanpa doa itu. Dan untungnya gitu akhirnya gue sudah berdamai sama orang tua gue dan berkat doa mereka lah akhirnya gue bisa melewatin step by step. Dan gue kan termasuk egonya tinggi kan. Jadi ada 12 orang teman gue yang dari Jakarta itu setengahnya pulang cuy, nggak kuat. Gue nggak mau. Lo termasuk salah satu yang strong ya, Wak? Nggak mau gue pulang, mau yayasannya tutup, numpang tinggal di sini, numpang tinggal di situ. Nggak, gue tetap di Jakarta titik. Gitu. Bagus nih, harus punya apa ya, kayak tekad ya, Wak? Betul, tekad dan nekat guys. Nekat betul. Nah betul. sekarang apa ya? Kurang sih ini durasinya, kalau mau dikulik ya kita bikin dokumenter habis ini ya tentang Yasir nih nama ya. Nah teman-teman saatnya kita main game. Nggak pernah. Oh pernah nggak pernah? Ya, Game apa itu?
Nah, pokoknya gamenya ini buat yang nonton nih boleh tulis di komentar pernah nggak gini, pernah nggak gini. Jadi kita punya ini. Apa itu? Pertanyaan jangan munculin dulu kan jadi ke spill. Oh gitu. Gue belum lihat kok. Gue belum lihat. Kan gue tadi nggak ada belum. Itu kalau misalnya pernah ditunjukin gini, kalau nggak pernah ya ditunjukin nggak pernah. Lu kuacinya lu makan dong. Ini masa gue doang yang makan? Tau nggak sih? Gue sebelum mulai ya, gue tuh udah makan kuaci banyak, Wak. Anjir, lu kenapa makan kuaci banyak? Kuacinya ada yang gue tongseng, ada yang gue. Ini kok nggak ada bumbu balado ya? Kuaci bumbu balado. Mau bumbu balado, next time sama ya. keju. Iya. Kemarin tuh mau bikin peyek kuaci ya. Enak kali itu peyek kuaci. Kan kayak kerupuk kan. Bagus itu idenya ya. Peyek kuaci, saya bikinin. Bang, next time tolong cek di keranjang kuning. Ya, bisa. Tapi belum ada keranjang kuningnya. Nggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen usahanya dipromosin, boleh banget loh nempel. Boleh banget nanti nempel Kompas TV karena keranjang kuningnya ada isinya. Iya. Belum ada padahal. Sini ya? Sini nggak sih? Kalau bagus sini atau sini dah. Pernah nggak pernah? Oke, pernah atau nggak pernah? Pernah atau nggak pernah minjemin uang ke orang terus nggak dibalikin? Minjemin uang loh. Pernah. Sampai sekarang. Minjem uang ke orang terus nggak dibalikin. Pernah gue. Sampai sekarang belum dibalikin. Banyak, Pak? Banyak. Kenapa nggak lihat lagi? Nggak tahu. Pertama orangnya masih ada. Nah. Gitu. Dan kayaknya dia masih butuh kayaknya. Jadi dia belum bisa balikin. Tahun berapa dipinjam itu? Udah lama. 2016. Coy! Balikin nggak? Ini dua personality yang berbeda ya. Tapi satu yang udahlah, satu lagi balikin nggak? Tapi nggak tahu ya, maksudnya gue tuh kayak apa ya, salah satu cara yang mudah untuk menolong orang tuh dengan minjemin duit gitu. Kalau gue ya, jadi kayak ya udah tidak mengharapkan kembali. Enggak, kalau ketika dia minjem ya suatu saat gue akan tagih. Tapi menurut gue dia orang yang minjem tuh pasti tahu lah bahwa utang tuh dua mati cuy. Lu nggak bisa nggak jadi masuk surga gara-gara masih punya utang lo, awas lo gitu. Masih kontak sama orangnya? Huh? Masih kontak? Masih kontak. Untung lah nggak hilang kontak ya. Enggak lah. Karena ada fun fact, ternyata Kak Yasir suka minjemin duit ke teman, sementara kita nih orang-orang lain kadang-kadang males minjemin duit walaupun temen kan. Emangnya Kak Yasir nggak takut uangnya dibawa lari? Enggak lah, kan temen. Anaknya asas percaya banget ya. Iya. Gue pinjem dong. Gue nggak pinjemin. Mayan. Walaupun gajian masih berapa hari lagi ya. Oh iya, bentar lagi gajian guys. Iya. Nah, bentar lagi gajian. Anda tahu harus pinjam uang ke siapa? Oke. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah diteror sama narsum? Diteror sama narsum? Pernah. Ini sumpah sampai gue nggak bisa tidur dan gue harus tinggal di rumahnya Ustadz. Lu diteror gimana sama narsum lo? Lu tahu Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Tahu yang gandeng duit bukan sih? Iya, itu kan yang ngerecokin dan yang ngebongkar kasusnya di akhirnya dia itu kan gua. Terus lu ditempelin ke gua disuruh liputan ke sana cuy. Udah lu liputan aja, kagak. Biasa liputan bawa live view gitu. Enggak, gua liputan untuk menelusuri kan. Terus masuk dari awal segala macam, akhirnya gue eksklusif wawancara dia di penjara segala macam, gue bongkar semuanya kebohongannya dia yang nyembunyiin duit, ngegandain duit, trik-trik dia segala macam. Gitu. Terus kata Pak Kapolresnya, lu kalau ketemu sama pengikutnya jangan sampai lu pegang gitu. Pernah gue dipegang gitu. Malamnya gue tidur ngigo kemana-mana. Serius. Hari ini gue bisa tertawa, tapi saat itu temen gue panik cuy yang jadi campers gue. Yasir, lu kenapa kok tidurnya nggak tenang? Iya, gue ngigo ngeliat Dimas Kanjeng datengin gue. Astagfirullah. OMG. Dan akhirnya gue hampir 2 minggu di sana, kita hotelnya pindah-pindah. Karena apa alasannya pindah-pindah? Supaya tidak ketempelan tadi tuh. Itu bahasanya gitu, supaya tidak digangguin dalam tanda kutip. Dan sebenarnya kan banyak hal-hal mistis yang di luar logika kan yang gue temui pada saat meliputi itu. Tapi sebagai jurnalis kita tidak mungkin kan memberitakan hal-hal mistis yang di luar logika kita betul. Dan itu tuh kayak ini gimana ini gue membahasakannya gitu. Di saat gue berusaha untuk melogikakan ini, tapi depan di luar nalar, di depan mata gue nih di luar nalar cuy. Itu tiba-tiba orang datang ngomel sama gue, ini siapa lu? Tiba-tiba dia marah aja sama gue. Dan itu tuh sampai ke Jakarta cuy. Diikutin? Sampai ke Jakarta gitu tuh beberapa kali tuh tiba-tiba gue masih diteror sama pengikutnya dia tuh. Teror, kamu, pokoknya terornya macam-macam deh sampai gue tidak tenang gitu, sampai bawa-bawa orang tua segala macam ya. Serem cuy gitu. Sampai akhirnya tuh beberapa kali kok kita naik Gojek. Kan kita nggak kenal kan abang Gojeknya itu kan. Tiba-tiba abang Gojeknya marah.
Tiba-tiba bang Gojeknya itu nurunin gue di tengah jalan. Udah nggak usah lu naik Gojek yang lain aja. Hah? Gitu. Tiba-tiba di mall ada yang sinis terus itu nyeletuk ngomelin kita gitu. Lu mirip ini tahu? Nyebelin cuy, senyebelin itu. Apa sih? Lu tau nggak film Joko Anwar? Horor-horor yang dikulitin di desa. Apa? Iya, perempuan tanah jahanam juga ceritanya gitu. Lu jahanam, bro. Asli, sampai gue bilang mbak aku minta cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Akhirnya gimana? Akhirnya gue ini akhirnya bebas dari nah, itu. Kuncinya adalah bagaimana sebenarnya semuanya kendali kan ada di diri kita cuy, gitu. Ketika lu merasa itu adalah sebuah hal yang salah dan lu di jalan yang benar, lu yakin aja itu. Tapi memang proses untuk menuju sebuah keyakinan yang kuat itu kan susah kan. Karena kita mainannya ini kan abu-abu cuy, sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Kayak logika, perasaan, batin itu kan sesuatu yang bias kan. Betul. Indikatornya kan nggak ada. Jadi cuma lu doang yang bisa tahu. Gue yakin gue bisa ngelawan dia gitu. Akhirnya berhasil, alhamdulillah lah gue akhirnya terlepas dari hal-hal yang kayak anjir lu jurnalis, lu tahu kan kerjaan jurnalis itu kan logika semua kan, based on fakta. Tiba-tiba fakta yang lu temukan tuh di luar nalar lu cuy, kayak aduh gue gimana diikutin loh lu ya. Kalau gitu cerita gue nggak usah diceritain karena tidak enak, lebih seru cerita dia. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga loh, langsung ke nomor 5. Pernah atau nggak pernah berantem sama partner kerja? Partner kerja sih belum pernah ya. Partner kerja di Kompas TV belum pernah dong. TV lain? TV lain juga belum pernah. Gue pernah. Nggak berantem sih. Maksud gue bukan berantem sih cuy. Apa? Ya mungkin lebih ke arah kayak ya bersih tegang aja gitu. Ada perbedaan pendapat. Gitu. Sering terjadi lah. Kayak tadi sebelum mulai aja aku berantem sama ini Jocelyn anak magang. Oh, itu namanya berantem? Enggak ya? Enggak. Aku sebarkan aibmu ya. Gitu. Enggak sih, maksudnya kayak pernah nggak ya? Gue nggak pernah sih kalau berantem Tapi kayak berantem kayak woi gitu nggak pernah. Tapi kesel mungkin pernah. Kesel mungkin pernah, tapi kayak ya udahlah gue gitu. Iya kan? Namanya karena gue itu backgroundnya adalah orang gue sebagai anak timur itu orangnya tuh gampang emosian cuy, gampang gampang berantem. Karena gue tahu gue punya kekurangan itu, jadi gue berusaha untuk menghindar kalau ada sesuatu yang kayak gitu. Tapi aslinya lu temperamental? Gue temperamental, sangat temperamental. Kalau gitu tidak pernah. Nggak sangat temperamental sih, kayak lu punya salah nih. Ajak berantem sekarang, hayu gue gitu. Bisa kayak gitu. Kita perlu teman satu seperti ini di circle ya teman-teman ya. Untuk melindungi. Nah. Kok Laura kurang cerita nih soal berantem ini. Pernah lo berantem? Enggak, gue punya satu geng, kita berantem. Terus mereka semua masuk penjara, gue diselamatin. Nah, waktu di Jakarta. Oh, ini sebenarnya aku masih mencerna. Kak Yasir ini pergaulannya seperti apa sebenarnya ya? Jadi mulai dari ketempelan, nyampe kasus-kasus masuk penjara. Jadi jauh kita punya satu geng lah. Satu geng yang anak timur semua lagi nongkrong segala macam. Tiba-tiba ada temen cewek datang, bilang, gue tuh dilecehkan sama si A. Oke. Bergerak semua dong. Semua bergerak dong. Si A itu kita tabok kan, gitu. Walaupun dilecehkannya cuma verbal gitu-gitu. Yang kita tabokin, kita kesel dong, kita tarik di kantor polisi. Lucu banget. Kita tarik kantor polisi. Kita mau ngelaporin dia karena dia melakukan pelecehan gitu. Oke, nanti kita bikin laporannya. Bukti pelecehannya apa? Si cewek itu datang gitu. Harus ada bukti visum. Kok diapain? Aku colek-colek aja. Terus di waktu yang sama, si laki-laki yang kita pukul itu, gue melapor pengeroyokan. Bener lagi ada buktinya. Bener, dia babak belur. Bersama para tersangka. Untungnya saat itu temen gue bilang, udah lu cabut. Akhirnya gue cabut. Temen-temen gue itu akhirnya masuk penjara di Polsek Kebon apa ya? Pokoknya di daerah dekat Taman Mini. Di situlah mereka masuk polsek di situ. Untungnya di saat itu gue udah jadi wartawan kan, jadi sudah punya beberapa kenalan gitu. Jadi gue berusaha untuk melobi agar mereka bisa masuk. Hampir aja lu masuk, gak cuma penjara, gelar perkara. Hari Minggu ditayang ya, inilah video seorang Anda ternyata. Dulu gitu cuy. Gitu. Makanya dari saat itu gue belajar bahwa ternyata gue mau orang temperamen, jadi lebih baik menghindar. Baik. Bener. Belajar dari pengalaman. Baik. Nah, Mas Ari nih pertanyaan, pernah atau nggak pernah kesiangan waktu mau live atau liputan? Kalau liputan kesiangan pernah, tapi waktu live nggak pernah. Nggak pernah.
Oh, Gue liputan selalu ya kalau liputan kan ya udah kesiangan nih, oke, tapi kayak kita harus tahu lah plan B-nya apa kalau kita liputan. Paling lama lu telatnya berapa menit, Mas? Kalau liputan itu pernah sih telat kayak setengah jam, kayak masuk shift pagi gitu kan. Masuk shift pagi kan jadi jam 8, gue baru datang tuh kayak setengah 9 atau jam 10, jam 9, telat banget sih gitu. Tapi yang penting kan sekarang gue udah produser, udah beda. Udah beda ya, Pak. Tapi kalau live on air gue nggak pernah telat karena kayak kunciannya di situ kan pertaruhannya layar kan. Betul. Gitu. Lu nggak ada ntar breaking news kan, nggak ada orang di meja cuma kosong gitu. Kan kocak ya kayak gitu. Mak gue nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah telat siaran, nggak pernah di grounded juga, nggak pernah bermasalah lah. Bermasalah ya. Yang terkait layar Kompas TV. Kita siap mengamankan layar Kompas TV. Semoga Mbak Rosi denger. Iya, aduh. Mbak Cak Eko juga denger. Semoga mereka nonton. Semoga mereka nonton. Nah, oke. Ini kita udah seru-seruan ya. Udahan. Tau gak sih? Durasi gue itu sebenarnya 30 menit. Kita udah 50 menit, Wak. Oh gitu. Udahlah 1 jam aja lah. Tanggung ya. Tanggung ya. Ada nggak satu lagi deh pertanyaan lagi. Pernahnya. Masih ada kayaknya tadi, Mir. Oke. Apa nggak ada? Nggak ada. Dari netizen ada nggak pernahnya? Mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar. Iya. Ya. Kalau lu sendiri pernah nggak? Apa telat? Berhubung gue dulu siaran cuman berapa episode gitu ya. Pernah. Gue tahu lu pernah siaran. Kata netizen kan? Rico. Iya. Gitu. Gue notice lu tuh di situ. Oh gitu. Iya. Wah, ini orang nih emang Dika gitu kan. Kece nih gitu kan. Iya. Dan partner itu si Rico yang notabene bocor juga cuy. Iya cuy. Kan pas ngomong sama dia kayak yang agak sinis kau ngomong ya, tapi ada benarnya kau ngomong gitu. Kita hanya terlihat rapi di atas setelah menggunakan jas. Itu kita akan di luar itu guys mereka gue pernah sekali telat itu kata netizen episode berapa aku lupa. Terus itu aku vertigo tiba-tiba di kosan. lagi tiduran kan berdiri. Kan biasa ya darah rendah ya, Pak. Tapi itu kan bukan darah rendah, bener-bener vertigo semua berputar terus aku tiduran. Terus aku ambil minyak, lap gitu, terus aku dicat sama produsernya. Dika di mana? Ini udah mau tapping ini setengah jam lagi. Aduh, bentar-bentar gue lagi vertigo gitu. Tapi akhirnya gue datang dengan vertigo. Jadi gue nyetir motornya gini. Tapi lu aman? Aman. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah olahraga. Nah itu. Habis ini teman-teman netizen gue akan ajak Dika untuk olahraga. Pokoknya kita lu Kamis malam lah ikut lari bareng gue. Gue Kamis malam main tapi bulu tangkis belakang. Ya, gue selain aktif di dunia sosial, gue punya komunitas lari juga loh. Apa namanya? Namanya Metaran. More Than Runner. Itu tadi si Bobby yang masuk tadi itu. Oh dia anggota ya? Anggotanya. Kita lari bareng. Baik. Hari Kamis. Jangan baik-baik aja loh gue tagih. Lo kan katanya orang kalau berat badannya over tuh nggak boleh lari lo kayak. Lah enggak, lari bisa. Lari pelan-pelan aja. Ya deh. Pokoknya target bulan Maret gue 90 kilo karena sekarang gue udah 100-an. Serius lu 100 sekarang? Iya. 106. Turun lah minimal 6 biar angkanya bagus 100. Ya, bagus ya, Pak. Baiklah. Oke, terima kasih Kak Yasir udah datang nemenin hari ini di Kuaci Time. Enak kuacinya? Enak kuacinya, kurang ngerasa balado sama keju aja. Masukkan sih sama kita, nanti kita akan bikin restoran. Gue curiga deh, lu dari tadi gak makan kuaci ini nih, jangan-jangan ada apa-apa. Sebenarnya gue. Sebenarnya gitu. Tuh si Putri udah ngajakin, ayo lari. Tuh, ayo Put. Oke, kalau itu mau ngajak aku lari. Fitri nanti hari Kamis ya. Datang di mana? Kamis malam di GBK. Nanti lihat aja IG-nya Metaran, More Than Run. Atau IG di aku GBK juga di boleh. mananya di Get A ya. Oke deh. Jadi kalau misalnya mau ketemu Mas Yasir, mau join lari olahraga bareng teman-teman, kalian bisa datang ke GBK tiap hari Kamis di Get A. Jam 7 malam. Jam 7 malam ya, lari malam biar habis itu langsung bobo. Ya, betul. Betul ya? Agar sehat gitu loh guys. Oke, thank you Kak Yasir. Gimana? Thank you Dika. Kesan-kesannya ngobrol di Kuaci Time hari ini seru ya? Seru banget sih. Gue sih cuma punya harapan kita bikin program baru Kak. Iya nggak sih? Ini kan ada recordannya nanti gue cut, gue kasih ke bos-bos. Tolonglah ini cocok lah ini. Coba bikinin program baru lah ini betul, di digital berdua gitu kan. Sabi banget itu, Sabi banget gitu. Oke ya. Tolong ya Mas Alex. Bos lu Mas Alex sekarang kan? Iya, Mas Alex, Mas Haris, Laura, tolong ini kita diakomodir. Yes, ya. Kita udah siap banget untuk bikin program mungkin namanya apa dong? Namanya Nene Amadika. Itu bagus lagi ya bagus. Tuh, kita udah bikin nama program yang bagus banget mungkin Nene Amadika. Entah mau ngapain pun nanti di situ ya udahlah ya, Wak. Ya udahlah. Goalnya kan viewer sama
uang masuk kan, kita bisa mendatangkan itu. Kita bisa sediakan produk placement dan lain sebagainya ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Kak Yasin. Thank you banget deh, udah banget diundang hari ini di sini. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Kuaci Time. Ini kameranya mana? Oh yang ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kuaci Time setiap hari Kamis di antara minggu kedua atau keempat ya. Karena kita selang-seling sama Pretty News ya di TikTok Kompas TV. Makanya jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga untuk share sosial media Kompas TV ke teman-teman rekan kalian. Oke, sampai bertemu. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oh, kita masih seru. Apa nih? Joget-joget? Oh, tangannya gini-gini. Oh, tangan kita harus gini. Ya. Ini audionya masih ada belum? Masih dong. Jangan lupa dong follow TikTok gue. Apa? TikTok gue Yasir Nene. Oke. Yasir Nene.